Jangankan Ibtu Rudiana aja Mbak, saya aja sebagai selaku penasihat hukum saja diserang, diancam, dihina, dimaki-maki dan lain-lain. Seharusnya di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Saya sebenarnya sebagai penasihat hukum beliau itu dahulunya sebelum saya menjadi kuasa hukum beliau itu dari mempelajari perkara ini saya melihat ini orang sudah menjadi korban. Berapa seporsinya Pak? Porsinya 15.000. 15.000. Ya udah, saya jangan pakai pare pahit. Salah hidup saya udah pahit. Kita melihat di sini Bang Pitra ini jualan somai ya, jadi ada-ada aja ya Bang Pitra ini ya. Bang Pitra profesinya jadi jualan somai, tapi tentunya ini hanyalah sebuah parodi dan komentar saja apa tanggapannya tentang video-video tersebut. Dan kita akan putarkan video yang pertama ini. Saya sebenarnya sebagai penasihat hukum beliau itu dahulunya sebelum saya menjadi kuasa hukum beliau itu dari mempelajari perkara ini saya melihat ini orang sudah menjadi korban tapi dipitnah dengan macam-macam dan dituduh yang lain-lain gitu. Jangankan Ibtu Rudiana aja Mbak, saya aja sebagai selaku penasihat hukum saja diserang, diancam, dihina, dimaki-maki dan lain-lain. Itu merupakan suatu konsekuensi bagi diri saya dalam melakukan pembelaan terhadap orang. Nah begitulah teman-teman, dan bagaimana tanggapan dan komentar kalian? Silahkan komentar di kolom komentar video ini. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan si Mega. Ya kayak si Vina itu kan sudah cetok welo muncul juga. Iya. Pengacara yang ngigil begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi. Mantap, Hercules, Niko Kilikili dan Farhad Abad hari ini mulai bersatu untuk menegakkan keadilan dari kasus Vina Cirebon. Wow, keren banget ya. Bung Farhad Abbas bergabung dengan Hercules ya. Ternyata di sini ada Bang Niko Kilikili juga ya. Dan akan membasmi para ladusing yang tidak beradab atau tak punya hati nurani. Untuk tindakan main hakim dan aniaya yang dilakukan oleh kelompok oknum agar orang-orang seperti ini diproses hukum ya. Karena itu saya terima kasih tokoh pemuda Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak tokoh muslim kita Bang Hercules, Bang Niko Sekalahi, dan Niko Kilikili. Oke teman-teman, dan bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Dan kita akan putar video ya. Video ini sangat lucu sekali ya. Jadi Bung Pitra ini jadi tukang somai ya. Berapa seporsinya Pak? Porsinya 15.000. 15.000. Ya udah, saya jangan pakai pare pahit. Salah hidup saya udah pahit. Ya, ada apa aja? Lengkap masih? Ya aman. Aman. Ya udah. 2 plastik ya. Oke. Aman. Makasih Pak. Ada-ada saja ya teman-teman. Jadi Bung Pitra ini berubah profesi menjadi tukang somai atau jualan somai ya teman-teman ya. Apakah jadi pengacaranya sudah tidak laku ya? Tentunya masih laku, dan ini hanya hiburan belaka dan ini hanyalah parodi belaka ya teman-teman ya. Dan bagaimana tanggapan teman-teman ya? Apakah Bang Pitra ini cocok jadi tukang somai atau dagang somai ya? Kayaknya tidak cocok karena memang cocoknya Bang Pitra ini jadi seorang pengacara. Dan mari kita tonton dan kita simak lagi video selanjutnya. Emang siapa yang sasarin? Hakim mendapat kuasa dari Ibtu Rudiana dan semua hoax yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana itu menghilang dan segala itu tidak benar. Jadi Firdaus Owibu ini yang menanyakan waktu itu siapakah Elsa Syarif. Ini namanya serangan balik dari Ibtu Rudiana. Emang siapa yang sasarin? Mau nunjuk si pengacara Ibtu Rudiana, dia dalam kedinasan nggak bisa memegang Ibtu Rudiana. Belajar dulu masalah hukum acara atau masalah konstruksi hukum, gitu loh. Jadi jangan sampai ngaco ini, gitu. Polisi dan tentara itu ada biro hukumnya, Pak, gitu loh. Karena undang-undangnya berbeda dengan sipil. Pak Rudiana lebih baik terbuka, bicara jujur, agar perkara ini bisa menjadi terang benderang. Janganlah menutup-nutupi apa yang kamu tahu. Kalaupun kamu terbuka, tidak ada salahnya kok. Itu nggak ada salah, justru upamu besar di surga. Ya. Kenapa anakmu bisa tersenyum? Ya. Tapi kalau kamu menutupinya, arwah anak kamu juga nggak tenang juga. Apakah kepolisian daerah Jawa Barat ini menjadi korban skenario Rudiana atau Ibtu Rudiana, atau memang kepolisian daerah Jawa Barat juga ikut masuk ke dalam polanya Rudiana kan? Wow, keren banget ini Bang Niko Kilikili mengatakan lebih baik
Pak Rudiana ini jujur saja dan itu akan lebih baik untuk ketenangan anaknya dan itu akan lebih bagus dan anaknya akan tersenyum di surga sana ya. Tentunya ini hal yang sangat menyentuh sekali ya. Dan bagaimana tanggapan kalian dan komentar kalian tentang video ini? Dan kita akan melihat tayangan video yang satu ini. Seharusnya di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Nah, jika video ini menyatakan jika Polri harusnya memberikan sebuah penghargaan terhadap Ibtu Rudiana karena Ibtu Rudiana sudah berhasil membongkar sebuah kasus ya. Diamankanlah semuanya oleh Rudiana dan diinterogasi oleh Rudiana, ada dalam putusan pengadilan. Langsung diinterogasi sampai kemudian muncul 11 pelaku oleh Rudiana. Ada di BAP-nya, ada nih ya, di BAP halaman 5. Apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika ia coba sebutkan, disebutkan 1 Eko Ramadhani, kemudian 2 Supriyanto, 3 Hadi Saputra, 4 Eka alias Tiwul, 5 Sudirman, 6 Andika, 7 Andi, 8 Dani, 9 Pegi alias Terong, 10 Jaya alias Liwon, 11 Katatal. Diperiksa pada jam. Pak, jawaban siapa itu? Jawaban Rudiana. Diperiksa duluan. Ya, ini pelapor 18.30. Tadi dia jam 12 sampai jam 18.30 ada waktu yang cukup dia untuk menginterogasi para yang sekarang jadi terpidana itu. Dari mana? Itu dari siapa? Dari Tidak tahu dari mana. Bukan. Itu hasil pemeriksaan Rudiana. Keadilan dan kebenaran dan dia berjuang untuk itu. Coba kalau misalnya bukan itu Rudiana, korban pembunuhan sudah dikubur, kalau bukan siapa-siapa nggak ngerti apa-apa, mungkin kasus ini tertutup tinggal di neraka aja nanti peradilannya. Tapi karena dia polisi, dia punya insting polisinya, keahlian ini bahwa ini aneh, dan itu akhirnya terbuka. Dan dengan orang ini mau senang atau tidak senang, atau mau benar atau tidak benar, sudah melalui eksaminasi yang sangat detail. Dari pertama pra-peradilan udah ditolak. Kemudian waktu di persidangan setelah dakwaan bikin eksepsi. Udah itu di waktu rekonstruksi bisa melamar tidak mau rekonstruksi. Berarti kan kayaknya Ibtu Rudiana ini membuat laporan jadi bukan karena instingnya. Kayaknya pertama dengar dari kesurupan Linda tersebut ya. Itu ada di berita di putusan Pak, kita bacanya di putusan. Ya, artinya di putusan itu ada keterangan saksi selain saksi mahkota. Itu saksi mahkota kan mereka kan. Saya tidak tanya mahkota. Kerja saksi di luar itu. Oh nggak ada karena mereka di situ. Jadi saksi silangnya. Iya saksi mahkota saya bilang, saya sampaikan. Untuk yang sudah terpidana. Iya betul. Alat bukti lain Bu? Alat bukti yang menyatakan yang tidak bisa dihindari oleh para terhukum ini ada nggak? Iya, alat-alatnya barang-barang pukulan-pukulan itu. Bingung saat jawab Bunda Elsa Syarif ini bingung ya. Pukulan itu ada nggak hasil forensik bahwa batu itu terkait dengan para terpidana ini? Atau kayu ini berasal dari terpidana ini? Ada nggak? Yang saya ketahui hanya waktu itu keterangan saja kan saya. Iya, ini batu, ini kayu, atau apalah belakang. Ada nggak hasil forensik yang terdakwa ini tidak bisa mungkin? Jawabannya apa teman-teman ya? Kita tunggu jawabannya karena Bunda Elsa Syarif ini waktu ditanya sama Pak Susno ya, ini bingung loh teman-teman. Bahwa ini betul pernah dipegang, ini betul pernah dilakukan. Entah tertangkap CCTV, entah ada di situ sidik jarinya, CCTV kan jelas. Entah ada di bajunya itu DNA daripada korban yang nimpil pada para terdakwa. Yang kita baca bahwa di dalam vagina. Bukan yang dibaca itu ada nggak itu? Ya dibaca, ya saya kan baca. Ya, ada nggak DNA-nya ini nempel di sini? Ya, tidak ada hal itu, tapi visum ada. Ada nggak ini sini? Ya visum itu tidak menyatakan bahwa pelakunya itu adalah terdakwa. Enggak. Itu bukan Dede saja Aep, masih ada 2 saksi lagi yang sudah menjadi klien saya, ya klien Perhaki. Jadi dicabut ini pun bagi saya tidak bermanfaat gitu loh. Ya cuman memang sekarang jadi viral juga ceritanya. Tapi apapun itu haknya dari rekan untuk berupaya dan saya hargai berupaya untuk bikin suatu novum untuk PK.
yang saya tidak setuju keterangan Dede ya, saya terlepas dari rekan saya kan cuma menampung ya. Tidak setuju adalah mengikut sertakan seolah-olah klien saya mengarahkan, dimana klien saya itu bukan waktu pada tahun 2016, bukan polisi yang sudah berpengalaman, umurnya masih muda karena anaknya aja masih 16 tahun. Dia adalah bukan yang sudah umur 50, 60, udah pensiun ya. Jadi tidak, bagaimana dia bisa menguasai jaksa juga. Oke teman-teman, jadi ini pernyataan dari Bunda Elsa Sharif seperti itu. Dan bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Skenernya kayak apa sih? Yang itu pasti ada. Kenapa saudara mencabut? Saya terbayang-bayang selama 8 tahun. Kenapa nggak dari dulu? Gitu loh. Apalagi satu orang aja bikin skenario bisa tabrak-tabrakan. Ya, apalagi skenario 11 orang. Luar biasa. Itu bukan dari Akpol. Ya, pengetahuannya dia dari Bintara. Bukan saya merendahkan pengetahuan orang, tapi orang yang nggak, polisi yang nggak berbakat untuk jadi skenario di dalam suatu film tuh bisa, oh ya si A diperankan ini, si B perankan ini, si C itu memang dia berbakat dan sekolah sinematografi. Tapi kalau sekolahnya polisi ya nggak bisa dong. Proses hukum. Berarti tindakannya kepada proses hukum. Ya. Oke. Apa sih yang membuat akhirnya tim itu Rudiana melakukan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyana? Yang 8 ini dianggap sebagai, kita harus hormati dia sebagai terpidana melakukan pembunuhan. Oh jadi klien saya yang mengalami sesuatu yang sangat lebih menderita dengan terungkapnya lagi masalah ini, kan kembali ingatannya kepada anaknya, kesedihan yang luar biasa. Contohnya dia ditimpa sebagai telah membuat suatu kejahatan, itu kan nggak benar. Dan menurut Bunda Elsa Sharif ini tidak benar jika Ibtu Rudiana dituduh sebagai otak atau sebagai seseorang yang mengarahkan beberapa saksi, Aep, Dede, dan lainnya. Dan bagaimana? Teman-teman apakah pengen mengomentari video-video atau rangkuman video yang sudah saya buat ini? Jika teman-teman pengen mengomentarinya, silahkan teman-teman komentari di kolom komentar video saya ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya dan kita akan kupas dan kita akan kuak lagi video-video yang lebih seru di segmen berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai.